Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa nasarahu wa walah. Amma ba'du, ingkang kula hormati sedaya ingkang sami rawuh para sepuh bini sepuh, para haji, ibu hajah, wabil khusus para alim, para ulama, para pengurus takmir Masjid Al-Mujahidin ingkang kula hormati ugi wabil khusus Pak Yai Fadlan dan sedaya pengurus ingkang kula boten saged nyebut asmanipun setunggal-setunggal. Sepindah monggo kita sami ngucapkeun raos syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat-nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, soho ihsan, samping pula nikmat umur, nikmat kesempatan, kesehatan dan kekuatan, sehingga alhamdulillah kita bisa sami makempal silaturahim. Alhamdulillah bisa sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal yang akan, sedang, dan yang sudah kita lakukan senantiasa mendapatkan pahala yang berlimpah, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita yang kita cinta sayangi mendapatkan syafaatnya beliau, baik syafaat di dunia maupun syafaat nanti di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kula dherekaken saderenge kita awiti kajian menika. Kita mulai dengan sholawatan. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah ya Astaghfirullah Rabbal oh ya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'ash
أضفت يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pripun sami sae nggih. Nggih ketingale nggih sami kata sing pilek. Musim hujan, sampun melebet musim hujan. Masya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana yang membuat bahagia? Tersenyum apa cemberut? Tersenyum. Tanda dari bahagia adalah tersenyum. Tidak mungkin orang cemberut, merengut itu bahagia. Ini orang tersenyum itu menandakan paling tidak secara zahirnya dia bahagia. Kata supaya ifadlan selalu tersenyum. Itu menandakan beliau sering sering bahagia. Amin Allahumma. Sering, bukan selalu. Ya ada juga tidak bahagianya. Jadi dengan tersenyum kita menunjukkan bahwa kita ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah tersenyum biar kita bahagia. Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Di samping kita bahagia juga bisa nopo bersedekah. Mana senyummu? Alhamdulillah. Mana yang membuat bahagia? Menahan amarah apa sering-sering marah? Nang dindi ngamuk, di rumah ngamuk, di warung ngamuk, di cakro ngamuk, di kantor, di masjid isih ngamuk. Allah. Kira-kira orang ngamuan itu bahagia enggak? Mesti tidak bahagia. Jadi orang yang mampu mengelola emosi, menahan marah, mampu ngempet loro hati ini, itu cenderung membawa rasa nyaman, tenang, dan bahagia. Oleh karenanya jangan gampang-gampang Kita setuju enggak bahwa hidup ini untuk bahagia? Setuju. Hidup itu hanya satu kali. Jangan dibuat ruwet. Sok hidup satu kali. Uripe wis ngamukan, wis ora tahu senyum, gaini merengut, gaini selalu sedih. Mati ini kira-kira membahagiakan enggak? Bohong.
paling meninggal dalam keadaan langsa. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, marilah kita jaga bahwa kita hidup ini untuk bahagia. Jangan sampai senyum kita ini hilang. Jangan sampai senyum kita ini udah kita pertahankan. Amin Allahumma amin. Apa yang membuat bahagia? Berkata lembut atau kasar? Lembut. Kayaknya sudah tahu semua ya. Soleh semua. Amin Allahumma amin. Kalau kita tahu bahwa berkata lembut itu membawa bahagia, maka kita pertahankan selalu senantiasa berkata-kata lembut. Jangan kemudian apabila ada orang yang bertanya di halaman masjid, mana masjid Mujahidin? Kemudian kita jawab, matamu apa pijat? Oh genah, tulisannya ya gede kok sik tako. Wis kondi misalnya. Kira-kira orang yang begitu itu bawa bahagia enggak? Tidak. Paling sing ngrungokne ini orang dikamplengi ya sih untung. Nggih mboten. Wong takok baik-baik pundi Masjid Mujahidin. Jawabane matamu picek kok. Allahu akbar. Itu yang membuat hidup kita itu menjadi tidak bahagia. Gawe ini mesti susah. Wong kabeh wong diamui. Wong ora nyapo-nyapo kok dijawab koyo ngono. Nah kan biasa terkadang orang saking bingungi goleki panggenan, cari tempat. Apa benar ini rumahnya si A? Oh benar ini rumahnya. Ini kuwonten tulisannya. Kan biasanya ada yang begitu. Malah dijawab, matamu endi? Oh genah ini tulisannya jelas. Sik takok ae goblok menurut. Ya Allah. Jadilah orang itu yang senantiasa berkata-kata lembut. Biar apa? Ingat bahwa kita hidup ini untuk nopo? Bahagia. Mana yang membuat bahagia? Sopan apa kurang ajar? Sopan. Sopan apa kurang ajar? Kalau yang membuat bahagia adalah sopan, maka jangan sekali-kali kita kurang ajar. Wong kurang ajar niku Allahu akbar. Ya, wonten terkadang tiyang niku menamu ketuk pintu, assalamualaikum. Tidak dijawab-jawab. Itu yakin assalamualaikum, dijawab dari dalam. Dibuka pintu, loh nyapa rene? Wah aku ora butuh awakmu. Paling rene kowe golek utangan. Wis rono mulih kok. Niku sopan apa kurang ajar? Kurang ajar. Padahal ya tenanan pengen golek utangan. Tapi jawabannya begitu, ya ndak sopan. Itu namanya kurang ajar. Niku bahagia, bawa nyaman apa mboten? Tidak bawanya nyaman. Tenah yang ndak punya, lagi kepepet, mesti ada yang bertamu, pengen cari pinjaman. Apalagi sekarang rakyat Indonesia itu kulo tingali rakyat yang paling kuat. Gaji yang minim, nggih mboten. Kebutuhan pokok terus merangkak
Nah, pajak jalan terus. Tapi apa jawaban rakyat Indonesia? Sambil tersenyum, rezeki ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Para pejabat. Sinten yang ngatur? Allah Subhanahu dan para pejabat Indonesia raya. Sampai sangke ruwete leh ngatur duwite hilang. Ndak ketahuan kemana. Allah, betul betul. Betul, masya Allah, luar biasa. Kalau dulu korupsi itu ada yang ngatur, sekarang diatur sendiri-sendiri. Dari Pertaminanya, dari Antamnya. Kata Profesor Mahfud MD, seandainya para pejabat itu tidak melakukan tilap menilap, per orang dari penduduk Indonesia itu bisa punya 10 juta tiap bulan. Tidak perlu ada pajak. Wong mineralnya ada, wong emasnya ada, tembaganya ada, bauksit,nya ada. Kurang apa lagi? Minyaknya melimpah. Kurang apa? Tapi pajaknya ya tetap nggih boten. Lah kurang apa? Kurang aja. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah bahwa yang membuat hidup kita ini nyaman, membuat bahwa tenang pada hidup kita, membuat hidup kita itu bahagia adalah dari kita sendiri. Dari perilaku kita sendiri, dari tindak tanduk kita sendiri. Buat apa rumah bagus? Buat apa rumah mewah? Buat apa mobil dan kendaraan yang bagus dan mewah kalau tidak bawa bahagia? Senyum ya ora, merengat ae. Gaya apa urip nang omah indah, istri ini cuantik, suami ini ganteng, ngamuk ae. Gaya apa? Eningi mung bertopang daku, mung capcet, sing dedemik batuke gaene piye? Gaya apa urip kaya ngono? Nggih boten? Ndak ndak mampu menikmati. Lebih pinter dan cerdas orang hanya bermodal satu gelas kopi nih, pagi habis ini wonten ta? Alhamdulillah, sambil senyum-senyum kados Pak Yai Fadlan. Sambil ngopi ngeteh, masya Allah nikmatnya. Hanya bermodal nopo satu gelas kopi, apalagi yang ngudut sambil nopo niku ngudut ngebul. Kok nikmat ngini urip. Niku yang lebih cerdas, mampu mengelola diri, bahwa sedemikian rupa anugerah rahmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketimbang punya Pajero, ketimbang punya Alfa, tapi pikiranimu ngasoe wis cedak. Ruwet. Nek hidup itu hanya butuh validasi. Ruwet nek hidup itu hanya untuk pamer, abot. Hidup itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk kita nikmati. Allahumma salli ala Muhammad. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
bahwa apapun yang membuat kita bahagia, maka lakukan. Tapi apapun itu tergantung bagaimana tindak tanduk perilaku apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita baik, apabila kita bagus, maka kebaikan dan kebagusan itu akan kita rasakan. Itulah wasiat yang diamanatkan dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." In ahsantum, apabila kamu berlaku, berbuat, bertindak tanduk yang baik, ahsantum li anfusikum, maka kebaikan itu, tindak tanduk itu, ya kamu yang menikmatinya. Kembali kepada diri kamu sendiri. Kembali kebaikannya itu untuk kamu sendiri. Kita menjawab, ada orang yang bertanya, tempun di Masjid Al-Mujahidin, yang mriku Pak, niki wonten tulisan, monggo mlebet ngersakaken napa salat nggih monggo. Niku sae. Dan itu pasti akan kembali kepada diri sendiri. Nek ngamu tempun di Masjid Mujahidin, matamu picek, didumpal gitu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu baik, balasannya pasti baik. Kembali balasan itu kepada kamu. Jika tidak seketika, maka ada saatnya. Dan itu mesti. Karena itu memang jawaban Al-Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Tapi sebaliknya, wa in asatum falaha. Apabila keburukan yang kamu lemparkan, jika kejelekan yang kamu suguhkan, asatum falaha, maka seperti itu pula yang bakal kamu nikmati, yang bakal kamu lalui, yang bakal kamu temui. Maka pilihannya hanya dua. Jika tidak baik, yaitu jelek. Jika tidak benar, ya salah. Oleh karenanya, maka ikhtiar memilih itu ada di depan kita. Memilih itu adalah urusan kita. Yang membuat pilihan itu sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pilihannya tergantung di kita. Jadi senantiasa ada dua. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan terus begitu. Hidup itu pilihan. Netral pun juga pilihan. Tak milih dan memilih. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa milih bahagia atau milih menderita. Itu sepenuhnya ada di tangan kita. Milih senang apa milih susah. Milih miskin apa milih kaya. Milih hutang atau tidak hutang. Sepenuhnya itu ada dalam kendali kita sebagai manusia yang diberikan akal, pikiran, dan juga hati. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun pilihan yang kita pilih membawa konsekuensinya masing-masing, membawa akibat masing-masing. Sampai nanti di akhirat kelak, apapun pilihan kita, di dunia yang menerima akibatnya, di akhirat lebih lagi. Kalau buruk yang kita lakukan, yang kita pilih misalnya, maka ya nanti keburukan yang akan kita dapatkan.
Kalau kebaikan yang kita lakukan, ya maka nanti balasannya juga kebaikan. Oleh karena itu, maka tergantung kembali kepada kita, bahwa nanti kalau kita bejo setelah ini, yaitu atas pilihan kita. Yaitu kalau nanti kita celaka setelah ini, yaitu juga atas pilihan kita. Apapun itu pilihannya, ada konsekuensinya. Maka nanti di akhirat itu semua berlepas tangan. Malaikat berlepas tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala memasrahkan sepenuhnya kepada kita. Bukankah dulu telah disampaikan? Bukankah dulu telah diajarkan? Bukankah dulu telah aku utus seorang utusan? Bukankah dulu sudah jelas antara halal dan haramnya? Semuanya berlepas tangan, maka kembali kepada masing-masing. Karena kembali kepada masing-masing, maka sepenuhnya tergantung kita. Akhirnya bagaimana kita? Pasrah. Wis embuh malaikat, wis embuh Gusti Allah, enengi wong ngeten niki. Adanya ya ini. Kayak wong gawe laporan nih, wis mumet, wis ra esok nyapo-nyapo, wis di deadline waktu, ya akhirnya opo nyerah, akhirnya opo pasrah. Wih bos, ini wis ngene iki, terserah panjenengan, wis aku dikapani, yo enenge mong itu apa? Yaitu kembali kepada pilihan kita masing-masing. Sepenuhnya takdir itu ada di kita. Kalau kita ingin bahagia, lakukan yang membuat kita bahagia. Kalau kita tidak ingin bahagia, ya sudah, terserah apa pilihan kita. Ingin kaya, monggo, jalannya ada. Ingin miskin, melarat, menjadi rakyat jelata, ya monggo, pilihan sepenuhnya ada di tangan kita. Jangan kemudian mengkambing hitamkan Gusti Allah. Paham betul? Jangan mengkambing hitamkan Gusti Allah. Terus ngini ki aku wis ditakdir karo Gusti Allah. Nyapa kowe ora berjemaah nang masjid? Wah, aku ditakdirkan kok. Loh, mang nyapa wis tak gugah kok. Lah iya, aku wis ditakdirkan orang budal yo. Niku pilihan nopo takdir? Pilihan. Kowe nyapa nyolong, takdirku nyolong. Kira-kira wonten boten? Takdirnya nyolong dengan kesadaran sendiri. Lah nyapa mang we nyolong manggane bapak gawe. Wah, aku memang aku dicatet karo malaikat, takdirku yang ngono kuwi. Tapi ini takdirku ngono kuwi. Jadi sekali lagi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama bawas diri bahwa hidup ini adalah pilihan, bahagia dan tidaknya adalah kita yang menentukan, sedih, menderita, melarat dan seterusnya adalah kita yang menentukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika baik ya baik itu di kamu, kalau buruk ya buruk itu di kamu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesadaran, diberikan insaf oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam setiap pilihan kita ditentukan dan diberi arahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Wahhab. Anta Rabbuna la ilaha illa anta خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا
ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. أنت لطيف بعبادك والطف بنا فيما جرت به من المقادير. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Engkau, orang-orang yang senantiasa gemar melakukan kebaikan dalam rangka memohon dan meminta ridha-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam beramal, istiqamah dalam beribadah. Ya Allah, jadikanlah orang yang senantiasa berbuat baik sesama kami, yang senantiasa peduli sesama kami. Ya Allah, jadikanlah hidup kami yang dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan kesenangan yang Engkau ridhai, kesenangan dalam arti yang Engkau juga menyenangi. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.